Shavkat Rakhmonov. Someone just showed me Rubenstein's tweet for that big dummy shit rat. Shavkat Rakhmonov, nama ini pernah dipanggil oleh salah seorang mantan petarung wanita Amerika yang juga pernah menjadi reporter khusus UFC, Laura Sanko. Dan pada saat itu sebagian orang berpikir, apakah pesaing peringkat pertama divisi kelas welter yang belum terkalahkan dengan pencapaian sempurna ini akan menjadi lugu dari panggilan wanita yang cukup menggoda dari gaya dan pesonanya. Namun Shavkat malah sebaliknya, dengan menganggap Sanko hanya sebatas pengagum dan tidak lebih dari itu. Atau dengan kata lain, Rakhmonov melihatnya ucapan Sanko masih dalam hal yang wajar sebagai penggemar. Dalam hal ini apresiasi jempol buat petarung Kazakhstan tersebut, karena tidak larut dari statement Sanko. Namun belakangan ketika digoda sang pencari nama sebagai aktor di saat peluang untuk memanfaatkan situasi terlihat, Colby Covington, Shavkat terlihat tergoda dari panggilan pesaing yang memuakkan ini. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita telusuri. Colby Covington, nama ini sudah pasti tidak asing lagi terdengar di telinga para penggemar dunia tarung, khususnya di promosi UFC. Charles sejauh ini hanya mengandalkan bentuk kedekatannya dengan CEO UFC Dana White, di mana salah satu kedekatannya itu telah pernah dibuktikannya ketika menjadi lawan Leon Edwards dalam pertarungan gelar, hingga pada saat itu serta-merta menggeser nama Belal Muhammad yang dinilai lebih pantas untuk maju sebagai lawan Leon Edwards. Hal itu disebabkan jika Covington sudah lama tidak bertarung selain dari 4 pertarungan terakhirnya berakhir di angka rekor 2 kemenangan dan 2 kali kalah. Sedangkan Belal memiliki catatan rekor 4 kemenangan beruntun. Tentunya dari rekor kedua petarung di kelas welter ini harusnya lebih memantaskan Belal daripada The Jaws. Namun dari alasan kedekatan yang tidak mengartikan apapun dengan Dana White, Covington akhirnya yang terpilih melawan Edwards meski harus mengesampingkan catatan buruk The Jaws, baik peringkat dengan rekor pertarungan terakhirnya. Ya, petarung yang mengaku memiliki award sebagai pegulat Amerika ini, setelah kekalahannya dengan keputusan ketika berhadapan dengan Edwards, masih seperti sebelumnya dengan sama sekali tidak memiliki satupun pertarungan. Yang semestinya Colby melakukan beberapa pertarungan untuk memulihkan kembali peringkatnya di kelas welter demi menuju tembakan gelar. Namun sepertinya hal itu akan diulanginya kembali di saat Covington mengetahui ada yang tidak beres telah terjadi ketika pertarungan gelar antara sang juara saat ini Belal Muhammad versus Shavkat Rakhmonov untuk acara UFC 310 yang akan digelar pada bulan depan. Akhirnya gagal terlaksana yang diakibatkan dari cedera jari kaki sang juara. Nah, seperti biasanya tanpa mengutamakan apakah si Colby pernah bertarung atau tidak, namun menjelang belum diketahuinya dengan pasti apakah Shavkat disarankan menunggu kesembuhan dari cedera Belal atau akan tetap melangsungkan pertarungannya dengan perebutan sabuk kosong. Beberapa nama pun mulai bermunculan di 5 besar peringkat kelas welter seperti Kamaru Usman atau Jack Della Magdalena yang digadang-gadang sebagai lawan yang pantas untuk Shavkat di pertarungan perebutan sabuk kosong yang dirumorkan tersebut. Namun di tengah perdebatan seperti ini, Colby keluar dari persembunyiannya hanya untuk mengganggu potensi perencanaan gelar yang kosong itu dengan maksud untuk memasukkan kembali namanya di antara daftar calon lawan dari Shavkat Rakhmonov. Demi meyakinkan banyak orang dan terlebih lagi untuk meyakinkan Dana White, Covington pun akhirnya menggunakan jurus ajian mandragunanya untuk mengecohkan perhatian banyak orang kepadanya dengan menggunakan lagu lamanya yang menebarkan banyak percakapan sampah hingga sampai menghujat Shavkat Rakhmonov telah dilakukannya. Dan poin dari Covington ini untuk melakukan itu jelas saja agar pesaing Kazakhstan itu merasa terpancing dan meyakinkan tekadnya untuk menghajar Covington di oktagon. Bagi si Colby sendiri, meskipun banyak orang yang menilainya dengan melawan Shavkat bukan merupakan tandingannya,
Anggapan ini sama sekali tidak menjadi satu halangan baginya untuk terus maju mengompori atau memprovokasi Safkat agar tingkat emosi dari pesaing undefeated itu semakin memuncak. Dan akhirnya apa yang telah dilakukannya kelihatannya telah menemukan titik terang, di mana belakangan ini antara Safkat dan Covington telah terlibat percakapan yang memanas di media sosial dengan Rakhmonov yang akhirnya menyambut baik pertarungannya dengan The Chaos. Sambutan Safkat ini mungkin diakibatkan dari rasa penasarannya yang memang ingin menghajar Covington di oktagon, tanpa menyadari bahwa semua aksi The Chaos ini hanyalah sebuah trik bagaimana untuk mendapatkan pertarungan itu dengan melawannya. Karena sebelum Safkat naik ke puncak peringkat, Colby sama sekali tidak pernah menyinggung pertarungannya dengan Rakhmonov, yang jelas cukup diyakini jika pada saat itu Colby sudah pasti meremehkan kemampuan dari sang Kazakhstan. Provokasi Colby ini pun lebih diperparahnya lagi ketika menyinggung sesuatu dengan kecakapan bahasa Inggris Safkat di akun media sosialnya dengan mengatakan, Someone just showed me Rubenstein's tweet for that big dummy shit rat. Listen up, Junior. Translate this to whatever caveman dialect you need to and get it through that big empty skull attached to that Gumby-ass body. I don't posture and I don't bluff. As soon as I get off this beautiful 5-star Trump golf course located in the heart of MAGA country, West Palm Beach, Florida, I'm calling Hunter and Dana, and we can all see who's posturing for clicks. Nah, selain menghujat kekurangan Safkat dalam berbahasa Inggris, Covington juga meyakinkan untuk segera berbicara dengan Dana White tentang pemesanan pertarungannya. Lucunya, Safkat tidak butuh waktu lama untuk membalas bacotan Covington ini, dan Safkat terlihat mulai memanas dengan menanggapi pesaing peringkat ke-6 itu dengan singkat dan mengatakan, "Ayo, aku siap, omonganmu tidak akan membantumu di oktagon." Aduh Bang Safkat, abang ini telah terjebak dalam provokasi Covington yang selalu dilakukannya di saat ditemukan potensi pertarungan gagal dan masih mencari lawan pengganti. Kenapa Safkat tiba-tiba jadi lugu? Padahal ketika ada ucapan yang menggoda dari Laura Sanko, Safkat terlihat tidak terpengaruh apapun. Harusnya, Rakhmonov mengabaikan saja apapun bentuk dari provokasi Covington ini, meski bacotannya memang mengundang tingkat hipertensi. Masih ada 2 atau 3 pesaing lain di kelas welter selain Covington yang dinilai layak untuk menggantikan Belal Muhammad di UFC 310 yang akan digelar pada tanggal 7 Desember mendatang. Sebagai pertimbangan, tidak memiliki arti apapun melawan Covington, karena jika Safkat telah menyetujui pertarungannya dengan si Colby, Dana White sebagai girlfriendnya The Chaos bisa saja mengulang kesalahan yang sama dengan kembali menempatkan Covington untuk menggantikan Belal Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.